Zero yang masuk. Oke, nanti tahu dan basmalahnya bersama. Terus Kak Zara panggil, nanti baca satu ayat ya. Oke, tahu dan basmalah bersama. Ayo, Novan, baca ayat satu. Novan. Kamu lihat, surah Al-Lail. Udah, Novan. Sudah. Ayat kedua. Selanjutnya Ilmi. Wadidinaha. Selanjutnya gadis. Ayat ketiga. Selanjutnya Renaya. Ayat keempat. Ayat keempat ya. Ayat kelima. Madinah. Ganis. Ayat keenam. Watson. Ayo Evan selanjutnya.
sudah zakat fitrah? Ada yang sudah itu terbiasa niat sendiri atau sudah diwakilkan sama orang tua? Oke, rukso dalam zakat berfungsi untuk membersihkan diri dan hartanya. Orang yang menunaikan zakat selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran misal kayak harta yang kurang. Semisal kalian dapat uang dari teman. Nah, teman kalian belum tentu itu uang yang halal, ya kan? Nah, diwajibkan sebagai seorang umat muslim itu wajib loh zakat itu ya. Jangan sampai zakat nanti tahun depan ditanya orang tuanya, Bu, ini sudah zakat tak? Sudah nak. Biasanya zakat kita tolong perhatiannya ya. Zakat itu bisa berupa dua, uang maupun makanan pokok. Biasanya kan kita makanan pokok ya lebih seringnya. Ada yang tahu berapa kilogram? Berapa kilo? 3 biasanya, 3 sampai 5 lah ya. Terus apa saja bentuk rukso pada zakat? Zakat fitrah biasanya berupa beras kayak tadi. Terus seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Ya kayak kalian ini bisa diwakilkan dengan orang lain. Zakat memang simple kok. Ya. Yang sulit haji. Sudah ada yang pernah mulai ya di sini. Dani ya. Ada yang sudah haji? Alfon. Oke, sekarang kita bahas rukso dalam haji. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Yang mampu gimana Kak? Mampu dalam fisik, mampu dalam biaya, maupun dalam keluarga yang mau ditinggal. Semisal kalau kalian mau haji, dipikir dulu cuma 2 orang ya di dalam rumah. Semisal Elvan sama seorang nenek. Nah, tidak ada saudara lagi yang mau dititipkan neneknya Elvan. Ya, Elvan nggak boleh haji terlebih dahulu sebelum benar-benar ada yang mau menjaga neneknya. Itu yang syarat yang mau bagi keluarga yang mau ditinggalkan. Yang kedua, biaya. Nggak hanya aku mampu fisik tapi nggak punya biaya, itu nggak boleh. Jadi untuk kalian atau saudara-saudara kalian yang sudah mampu dalam hal fisik maupun biaya, harus diwajibkan segera haji. Nggak boleh loh ya, misalnya kayak artis-artis itu seharusnya mereka itu diwajibkan haji karena dari finansial mereka juga mampu dan haji. Segi fisik pun mereka juga mampu. Halo teman-teman, didengarkan ya. Kak Zara terakhir pertemuan hari ini di sini. Jadi untuk selanjutnya Bu Husna dan nanti Kak Zara minta foto bersama. Jadi kita tolong diperhatikan karena Kak Zara juga buat laporan biar tahu dari pihak kampus biar anak Senika ini loh anak dia kan ya, Senika juga dapat nilai plus juga, bukan hanya Kak Zara aja. Kita tolong perhatiannya. Terakhir soalnya Kak Zara di sini ya, jangan ramai nanti untuk ulangan kalian nanti kalau ada yang nggak tahu kan Kak Zara nanti yang salah. Oke? Selanjutnya, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Apabila akan melaksanakan lagi, maka hukumnya tidak wajib lagi. Ya itu tadi, misal kalau belum haji sama sekali itu wajib untuk haji. Tapi kalau seseorang yang sudah sekali haji, hukum haji yang kedua dikatakan nggak wajib hukumnya. Ya. Terus melaksanakan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Ya kayak misal kalian sudah mampu dari segi biaya, segi fisik, segi keluarga yang mau ditinggalkan sudah ada yang sudah dititipkan. Tapi ada kendala lain, misal kayak COVID kemarin, kan kebanyakan sudah ditunda kan hajinya ya, ditunda terlebih dahulu
boleh ditunda meski sudah mampu. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiron atau ifrad. Maksudnya apa Kak? Ifrad itu haji dikerjakan terlebih dahulu baru umroh. Kalau yang tamattu kebalikannya, umroh terlebih dahulu. Umroh terlebih dahulu baru hajinya. Yang terakhir qiron, itu sama-sama dikerjakan bersamaan. Haji maupun umroh itu dikerjakan secara bersamaan. Di sana kalian juga bisa umroh. Kalau misal kalian haji, di sana juga bisa umroh. Dan umroh itu bisa dilakukan beberapa kali. Nggak hanya satu kali kalian melakukan umroh, bisa 7 kali, bisa 8 kali, tergantung kalian malas apa tidak di Mekah. Terus tidak bermalam di Mina, yang tahu Mina? Kalau di Mina itu biasanya dalam 1 tahun itu yang ada tenda-tendanya itu tidak diwajibkan untuk dilakukan karena bukan sebuah rukun haji tapi wajib haji. Terus ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji, contohnya sholat berjamaah secara istiqomah. Itu diibaratkan seperti ibadah haji. Jadi kalian yang sholat berjamaahnya secara istiqomah, misalnya subuh ke masjid, duhur jamaah di senika, sorenya kita jamaah di rumah, maghrib juga jamaah di rumah, terus isyaknya pun jamaah di rumah. Itu dalam, kalau misalnya istiqomah 1 bulan, 1 tahun, itu sudah diibaratkan seperti ibadah haji. Bayangkan, nggak pakai bayar, nggak pakai numpak pesawat, nggak bayar larang, terus diibaratkan seperti ibadah haji. Yang kedua, orang yang istiqomah sholat duha. Senika ini kan mau istiqomahkan sholat duha kan? Ya. Kalau kalian libur itu istiqomah nggak sholat duhanya? Enggak. Ya. Enggak ya? Nah itu kalau kalian di rumah pun, kalau hari Minggu, terus hari tanggal merah, kalau kalian tetap istiqomah sholat duha, secara istiqomah loh ya, nggak boleh. Istiqomah itu secara berturut-turut, secara terus menerus, nggak boleh ada yang bolong. Senin, Selasa, Rabu, terus, kecuali kalau anak perempuan kan hamil. Terakhir, hikmah rukhsah merupakan juga ada mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Kan apa namanya, agama Islam tidak pernah mempersulit kan. Terus yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim.
Oke, dikasih nama ya. Iya ya, bener ya. Lain kali jangan. Mbak, ini